Kalau kita bicara soal pertanian, satu hal yang perlu kita pahami bersama adalah kebutuhan di sektor ini itu sangat banyak. Bukan hanya pupuk atau pestisida, tapi juga benih, perekat, nutrisi tambahan, air, tenaga kerja, dan perawatan rutin lainnya. Semua itu dibutuhkan, dan bukan cuma sekali dua kali, tapi terus-menerus. Di kondisi seperti ini, wajar kalau di lapangan kita mulai mencari alternatif supaya kegiatan pertanian tetap bisa berjalan. Salah satu praktik yang cukup sering dilakukan adalah menggunakan sabun sebagai perekat pestisida. Secara kasat mata, cara ini terlihat membantu. Semprotan jadi lebih rata dan pestisida kelihatan lebih menempel di daun. Tapi, apakah benar-benar aman? Alasan penggunaan sabun sebenarnya bukan semata-mata karena pupuk atau pestisida itu mahal, tapi karena kebutuhan pertanian itu banyak dan berulang. Setiap kali penyemprotan selalu ada biaya tambahan, dan tidak semua sarana pertanian mudah didapat di lapangan. Sabun akhirnya dianggap sebagai solusi praktis, murah, mudah dicari, dan secara fisik memang bisa membuat air lebih lengket di daun. Namun, setelah kita tahu alasannya, sekarang kita perlu melihat sifat sabun itu sendiri. Sebagian besar sabun memiliki pH yang bersifat basa, umumnya berada di kisaran pH 8 sampai pH 11. Kenapa bisa basa? Karena sabun dibuat dari asam lemak yang direaksikan dengan basa kuat, seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Sifat basa inilah yang membuat sabun efektif membersihkan dan membunuh kuman. Tapi di sisi lain, sifat ini justru bisa menjadi masalah saat dicampurkan dengan pestisida. Banyak pestisida dirancang agar stabil dan bekerja optimal pada pH netral atau sedikit asam. Ketika dicampur dengan bahan yang terlalu basah, bahan aktif pestisida bisa menurun efektivitasnya, bahkan rusak sebelum sempat bekerja maksimal. Berbeda dengan sabun, perekat khusus pertanian umumnya memiliki pH netral sampai sedikit asam, biasanya di kisaran pH 5,5 sampai pH 7. Perekat ini dibuat dari surfaktan non-ionik, polimer ringan, atau bahan organik tertentu yang tidak bereaksi agresif dengan pestisida. Tujuannya bukan untuk membunuh apapun, tapi murni untuk membantu pestisida menempel dan menyebar merata tanpa merusak bahan aktifnya. Disinilah kita bisa melihat, fungsi sabun dan perekat memang terlihat mirip, tapi dampaknya sangat berbeda. Selain mempengaruhi pestisida, sabun juga bisa berdampak langsung pada tanaman, terutama pada daun. Daun tanaman memiliki lapisan lilin alami. Fungsinya untuk melindungi daun, mengurangi penguapan, dan menjaga jaringan daun tetap stabil. Sabun bekerja dengan cara melarutkan lemak dan merusak membran. Saat sabun mengenai daun, lapisan lilin ini bisa ikut rusak. Akibatnya, sel daun menjadi lebih terbuka dan lebih rentan terhadap panas serta kehilangan air. Inilah yang sering menyebabkan daun menguning, layu, bahkan terbakar. Terutama jika penyemprotan dilakukan saat cuaca panas atau konsentrasi sabun terlalu tinggi. Dampak lain yang sering luput diperhatikan adalah pengaruh sabun terhadap mikroorganisme tanah. Di dalam tanah, ada bakteri baik dan mikroba pengurai yang berperan besar menjaga kesuburan tanah. Pestisida modern umumnya dirancang lebih selektif. Artinya, tidak semua mikroorganisme tanah langsung mati, dan banyak yang masih bisa pulih seiring waktu. Namun, sabun bersifat anti-mikroba secara umum, tidak selektif. Mikroorganisme baik dan buruk bisa sama-sama terdampak. Jika digunakan terus-menerus, populasi mikroba tanah bisa menurun, dan tanah menjadi kurang aktif secara biologis di jangka panjang. Dari sini, kita bisa tarik kesimpulan. Mencari alternatif dalam pertanian adalah hal yang wajar, karena kebutuhannya memang banyak dan harus terus dipenuhi. Namun, setiap bahan memiliki fungsi dan dampaknya masing-masing. Sabun adalah produk kebersihan, perekat adalah produk pertanian. Fungsinya terlihat mirip, tapi efeknya tidak sama. Murah itu penting, tapi menjaga tanaman, tanah, dan ekosistem pertanian jauh lebih penting.
Sebelum mencampurkan apapun ke dalam tangki semprot, ada baiknya kita bertanya satu hal sederhana. Apakah ini benar-benar membantu atau justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari? Nah, kalau penjelasan di video ini terasa bermanfaat dan bisa jadi tambahan insight, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman tani lainnya. Tulis juga di kolom komentar, tanaman apa yang lagi kamu rawat dan kendala apa yang sering kamu hadapi. Nanti kita bahas bareng di video berikutnya.